Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Wow, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, doa saya, kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Katakan sama-sama amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang ke-10. Ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12 ya. Agak panjang tapi nggak apa-apa, kita renungkan sama-sama firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Aku Paulus seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu, kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti Dia. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Haleluya, katakan sama-sama amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dalam perenungan kita, dalam kebenaran firman Tuhan ini, ternyata ada sebuah virus. Dan virus ini menyebar kemana-mana. Bahkan kalau kita belajar dari kisah pelayanan daripada Paulus ini, Paulus juga sempat diserang virus ini. Virus apa namanya? Virus fitnah. Haleluya, haleluya. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini dengan jelas saudara terkasih dalam Tuhan menceritakan bagaimana guru-guru palsu ya, mereka mungkin merasa iri dengan pelayanan daripada Rasul Paulus. Ya, mereka tidak bisa menandingi karena Rasul Paulus diurapi oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana caranya menjatuhkannya? Dia menyebarkan yang namanya fitnah. Haleluya, haleluya, haleluya. Apa itu fitnah? Fitnah adalah sebuah perkataan untuk menghancurkan seseorang. Ya, padahal kebenarannya tidak terbukti. Haleluya. Apa yang kita lihat daripada kisah kebenaran firman Tuhan ini? Fitnah apa yang Rasul Paulus dapatkan? Ya, kalau kita lihat ayat yang pertama, ya, dan ayat yang ke-9 sampai ke-11, ternyata Paulus difitnah sebagai cuman jago kandang, saudara terkasih dalam Tuhan, yang bisa berbicara keras melalui surat saja, namun nggak berani bertemu muka. Haleluya. Dan saudara, kalau saudara baca dan merenungkan firman Tuhan tadi, Rasul Paulus encounter bahwa dia bukan seperti itu. Bahkan dia berani jamin apa yang dia katakan sama
di saat pun ada kesempatan dia berjumpa, dia akan berkata hal yang sama. Haleluya. Fitnah yang kedua, kita lihat kebenaran firman Tuhan. Dalam ayat yang kedua B, di situ Rasul Paulus disebutkan, ya, di fitnah dia memiliki kehidupan duniawi. Dan Rasul Paulus pun menjelaskan bahwa pemikiran mereka tentang kehidupan duniawi itu dengan pemikiran Rasul Paulus dua hal yang berbeda, saudara. Ya, mereka cuma menilai Rasul Paulus karena dia dianggapnya, ya, sebagai pengajar kebenaran, dia tidak hidup dalam hukum Taurat sesungguhnya. Ya, sehingga dia katakan bahwa hidup Rasul Paulus duniawi, padahal ukuran Rasul Paulus, ya, dalam dia menghidupi kebenaran itu berbeda dengan daripada guru-guru palsu tersebut. Dan hal yang ketiga, Rasul Paulus difitnah di dalam ayat yang ke-12 sampai ke-16. Ya, dia tidak memiliki otoritas terhadap jemaat Korintus karena gereja itu bukan hasil daripada perintisannya, tapi Rasul Paulus mau coba-coba mengatur daripada jemaat setempat. Dan itu pun di-encounter di ayat yang ke-14 sampai ke-15. Di situ dikatakan bahwa dia tidak seperti itu. Bahkan pelayan-pelayan guru-guru palsu itu pun sebetulnya kalau bicara jujur, mereka juga tidak punya, ya, sumbangsi dalam juga merintis jemaat yang ada di Korintus. Oleh sebab itu, dari kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin kita banyak merenungkan, ya. Kita apalagi yang sebagai pelayan Tuhan, ada dua hal yang kita paling enggak merenungkan daripada kisah ini, saudara terkasih dalam Tuhan. Yang pertama, saudara terkasih dalam Tuhan, kita harus jaga hidup kita supaya jangan sampai kita juga jatuh dalam dosa memfitnah sesama kita. Ya, apalagi sesama pelayan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, sebab kita harus sadar bahwa firman Tuhan katakan ladang sudah menguning. Ya, justru saudara terkasih dalam Tuhan, pekerjanya yang kurang. Saudara, artinya apa? Di tengah-tengah ladang dunia ini untuk kita menuai jiwa-jiwa, saudara nggak bisa mengerjakan sendiri. Saudara harus mau bekerja sama. Kalau ada saudara kita yang dipakai Tuhan lebih, hendaklah kita saling mendukung. Saudara, tujuan kita bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita membawa jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi, kalau memang saudara kita yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa tersebut, ayo kita sama-sama dukung, kita support. Haleluya, haleluya. Jangan kita iri, dia dipakai Tuhan seakan-akan lebih dari kita. Haleluya, sebab sebetulnya bagian kita sudah ada porsi masing-masing. Haleluya. Jadi jangan sampai iri sehingga menimbulkan kita memfitnah sesama kita, apalagi pelayan Tuhan. Haleluya. Hal yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, ya, Rasul Paulus yang diurapi oleh Tuhan, dipakai Tuhan secara luar biasa, dia juga, ya, kena difitnah melalui kebenaran firman Tuhan ini. Apalagi saudara dan saya, haleluya. Jadi poin kedua ini menekankan, haleluya. Rasul Paulus waktu difitnah, dia bisa mengencounter semuanya. Kenapa? Karena hidupnya dalam kebenaran, haleluya. So, hal yang kedua kita belajar. Kita nggak bisa, saudara terkasih dalam Tuhan, ya, menutup mulut semua orang yang ada di sekitar kita untuk tidak fitnah kita. Tapi kalaupun itu terjadi, tunjukkan dan bela diri kita dengan apa? Dengan kita hidup dalam kebenaran. Haleluya, haleluya. Karena kebenaran yang kita hidupi itu yang akan, ya, tanpa kita berkata-kata, itu akan berbicara lebih banyak bahwa kita adalah pelayan yang sesungguhnya dipakai oleh Tuhan untuk mempermuliakan Raja kita. Haleluya. Jadi jaga hidup kita semuanya sebagai saudara-saudara seiman, apalagi sebagai pelayan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Izinkan saya berdoa. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, kiranya dijauhkan setiap kami virus untuk kami memfitnah sesama kami. Dalam nama Yesus kami tolak. Tapi Engkau pakai hidup kami untuk bisa saling bekerja sama, saling mensupport satu sama lain. Untuk mendukung untuk kami semua sama-sama maju di dalam Tuhan. Dan biarlah melalui perenungan kebenaran firman Tuhan ini juga mengajar kami untuk selalu berjaga-jaga, untuk hidup selalu dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.